Satu image yang pengen gue lurusin itu adalah bagaimana sekarang aku itu kayak punya image orang paling produktif sedunia. Padahal biasanya orang yang bilang aku produktif itu jauh lebih sibuk daripada aku. Aku sering kali udah pulang sekolah tuh jam 4 sore, terus sampai sisa harinya itu nggak harus ngapa-ngapain lagi. Yang ku katakan di channel ini sebenarnya dari kayak cara produktif atau cara nggak malas dan semacamnya, itu bukan buat nambah kerjaan dan nambah hal-hal yang bisa kita jadikan sesuatu produktif, tapi itu justru untuk mengurangi sebanyak mungkin. Jadi kita bisa pakai sesedikit mungkin ke hal-hal yang paling bermakna buat kita, dan di sisa waktunya nanti itu bisa kita pakai untuk apalah yang kita mau di saat itu. Ada buku yang cukup menurutku menggambarkan posisiku saat ini. Judulnya adalah 4000 Weeks karya Oliver Burkeman. Video kali ini kita bakal melihat apa aja yang dibahas oleh buku ini secara garis besar, bagaimana ia mengimpactku. Kita bakal lihat quotes yang menurutku sangat menyentuhku. Buku ini tuh dipasarkan sebagai buku manajemen waktu, tapi menurutku buku ini lebih filosofis dan jauh lebih mendalam, kayak menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ngapain kita di hidup ini, bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, gimana supaya kita bisa satisfied atau senang atau cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Aku udah baca buku ini kurang lebih tuh sekitar akhir tahun lalu, tapi sekarang aku coba untuk revisit lagi. Aku baca-baca highlights yang gue buat. Yang pertama, it turns out that when people make enough money to meet their needs, they just find new things to need and new lifestyles to aspire to. They never quite manage to keep up with the Jonases, because whenever they're in danger of getting close, they nominate new and better Jonases with whom to try to keep up. As a result, they work harder and harder, and soon, busyness becomes an emblem of prestige. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kurasakan. Jadi paradoks yang sering terjadi kepada banyak orang terkait dengan produktivitas adalah kita pengen jadi seefisien mungkin atau seproduktif mungkin, dengan harapan bahwa kalau misalnya kita produktif dan efisien, maka kita bakal punya waktu kosong. Mungkin kayak yang tadi aku bilang di intro ya. Tapi sebenarnya yang terjadi, kata buku ini adalah justru pas kita bikin sesuatu semakin efisien, yang terjadi sering kali kalau kita nggak punya pendekatan yang benar adalah kita nambah kerjaan yang menempatkan kita dalam semacam siklus kerja kayak red race ini. Misalnya kita mau membangun sistem membalas email yang efisien. Kita misalnya udah kewalahan sama berbagai email dari pekerjaan, dari sekolah dan semacamnya. Kita pengen balas semuanya on time. Karena itu kita jadi betul-betul optimisasi bagaimana cara kita membalas email. Ternyata memang tadinya kita butuh balas email 5 jam. Sekarang kita bisa potong jadi 2 jam. Tapi karena kita udah kebiasa kerja yang 5 jam tadi, setelah kita udah efisien di sini, kesalahan yang kita buat adalah kita masih kurang efisien dan bisa lebih efisien lagi. Jadi tadi udah kita pendekin waktu kerjanya, tapi karena efisiensi itu jadi nambah lagi kerja yang lain. Nanti kita selalu seperti itu, kayak ada siklus yang ngebuat kita masuk dalam paradoks produktivitas ini. Ini aku rasa terjadi karena kita selalu beradaptasi dengan baseline apapun yang baru kita capai. Misalnya kita tadi di level 3, terus kita merasa kita bakal bahagia dan cukup kalau udah nyampe level 5. Ternyata pas udah sampai level 5, kita ngelihatnya ke orang level 7. Kita jadi pengen juga kayak mereka, dan sampai sana naik lagi. Dan ini aku rasakan juga ya, kayak sekarang dengan penghasilan yang juga ikut meningkat, aku jadi lebih banyak kayak upgrade lifestyle gitu. Aku jadi lebih banyak makan di luar kah, aku lebih banyak misalnya naik mode transportasi yang dulu aku nggak mau. Dan emang dari melakukan ini sebenarnya banyak juga ikut kebahagiaan dan nilai tambah dari kenyamanan dan semacamnya. Tapi aku juga harus sangat hati-hati karena aku melihat atau aku kadang tuh takut banget kayak membalonnya gaya hidupku atau biaya hidupku ini jauh lebih tinggi daripada peningkatan income atau kapasitasku untuk menghasilkan. Mungkin solusinya di sini adalah untuk selalu ingat asal kita dari mana, dan coba tahan diri kita untuk berada di level gaya hidup itu selama mungkin. Di sisi lain juga aku merasa dengan meningkatkan gaya hidupku, aku jadi lebih terekspos dengan orang-orang di level di atasku yang berpikiran lebih canggih juga, dan aku juga jadi banyak belajar dari mereka. Dan menurutku memang agak sulit untuk menemukan balance dari keduanya. Jadi ini adalah sesuatu yang lagi ku coba kerjain juga sekarang. Yang kedua, missing out is what makes our choices meaningful in the first place. Mungkin teman-teman tahu dengan fear of missing out atau FOMO. Itu kalau misalnya ya orang-orang atau teman-teman seangkatan kita pada ngambil kelas A sama profesor B, dan kita merasa tertinggal karena kita nggak ngambil kelas yang sama mereka. Kata buku ini, justru sebenarnya yang ada tuh adalah joy of missing out. Jadi sebenarnya kenapa hal-hal yang kita lakukan itu berarti? Karena dengan memilih hal-hal yang kita lakukan sekarang, itu namanya kita udah merelakan berbagai macam hal lain yang bisa kita pilih sebenarnya. Kita dengan sengaja tuh miss out di berbagai hal lain, sehingga apa yang kita lakukan sekarang itu bisa bermakna. Bahkan ini sesuatu yang baru-baru ini aku rasakan juga. Jadi di kampusku saat ini tuh cukup besar komunitas orang Indonesianya, dan biasanya setiap tahun tuh ada acara kayak ya sayembara Indonesia gitulah kurang lebih. Teman-temanku karena kebanyakan ya orang Indonesia semua, pada aktif semua di sana, dan sejujurnya ada perasaan FOMO di sini karena aku tahu untuk mempersiapkan acara ini dan untuk menjadi bagian dari sesuatu sebesar ini itu sangat-sangat luar biasa rasanya. Dan emang pas di hari H juga, wah itu jauh-jauh di atas ekspektasi gitu, terutama untuk level mahasiswa. Ini tuh udah kayak
sesuatu yang bisa dijual dan dipasarkan gitu loh, saking bagusnya menurutku kualitas akhirnya. Akan tetapi aku jadi harus ingat lagi dengan kenapa alasanku harus miss out ke opportunity atau kegiatan ini pada awalnya. Aku harus miss out dengan kegiatan ini karena aku menyadari bahwa udah banyak hal di atas piringku yang mungkin lebih butuh fokus unikku. Alias, kalau misalnya aku nggak ikut sayembara Indonesia ini, mungkin bakal ada orang yang lebih baik dariku yang bakal ngegantiin posisi yang bisa aku isi. Tapi kalau misalnya bikin video YouTube, itu yang bisa dengan format secara persis kayak gini, cara ngomong kayak gini, cara berpikirnya kayak gini, itu cuma aku seorang, nggak ada orang lain yang bisa gantiin. Dan menurutku, aku punya sesuatu atau kesempatan unik di sini. Dan ini bisa aku pegang kesempatan unik ini, itu karena aku harus miss out dengan berbagai hal seru lainnya yang mungkin di kehidupan berbeda bakal ku coba pilih. Dan ini kembali mengingatkanku dengan mungkin perasaan joy of missing out tadi yang tidak terlihat. Mungkin gara-gara aku bisa miss out di sini, aku jadi bisa lebih commit di pekerjaan unikku, dan itu juga berlaku sebaliknya. Yang ketiga, freedom sometimes is to be found not in achieving greater sovereignty over your own schedule, but in allowing yourself to be constrained by the rhythms of community. Aku sangat resonate dengan quote ini karena belakangan ini di tempatku di Jepang, aku udah mulai settle, yang berarti aku udah mulai ketemu lingkungan sosialku juga, udah mulai deket sama banyak orang, udah mulai punya pertemanan dan rasa komunitas dan rasa belonging di sini. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya untuk dibikin, karena dulu aku juga sempat kuliah kan di Indonesia, dan mungkin karena online juga ya, jadi aku nggak sempat ngerasain gimana rasanya ngebangun komunitas sama teman-teman kuliah. Cuma di sini tuh udah mulai pelan-pelan terjadi, jadi ada kayak rasa komunitas dan belonging yang luar biasa. Dan yang terjadi sekarang itu adalah aku malah merasa bahagia ketika waktuku atau waktu kosongku itu justru kadang tuh ditentukan sama orang lain atau sama kegiatan luar. Dan memang aku juga sering mengkampanyekan untuk mengatakan tidak atau menolak ke hal-hal yang nggak untuk kita, tapi kadang tuh dari kita mengizinkan orang-orang atau kayak dunia atau energi luar yang mengontrol kita, itu justru kadang tuh malah membuat kita jauh lebih fulfilled. Alias kayak misalnya pulang sekolah ada 3 jam kosong, mungkin aku bisa aja milih untuk pulang ke rumah dan ngerjain 2 naskah video YouTube atau langsung bikin PR buat 2 minggu ke depan. Tapi aku juga bisa di 3 jam itu, mungkin aku merelakan rencanaku bikin video YouTube atau nulis newsletter supaya aku bisa keluar dan kayak ikut temanku makan gitu sambil cerita-cerita. Dan dengan melakukan ini aku merasa kayak ada rasa fulfillment gitu loh. Ini aku sekarang ini mungkin udah di tahap dimana aku merasa dari segi kayak pencapaian atau pengakuan eksternal tuh aku udah merasa udah cukup gitu. Jadi mungkin aku ada di tahap selanjutnya dimana yang pengen ku cari ini adalah koneksi yang luar biasa gitu sama orang-orang di sekitarku. Dengan mengizinkan waktuku dikontrol oleh faktor-faktor luar, justru aku sering belakangan ini merasa sangat fulfilled. Tapi pastinya ini juga tergantung ya, nggak bisa sembarang orang juga dan nggak bisa kayak di setiap waktu gitu juga. Tapi intinya kayak sekarang ini kan udah punya ritme ya, dan ekonomi kita di dunia ini berjalan karena adanya orang yang punya siklus kayak kerja terus pulang, kerja pulang, kerja pulang. Kita pastinya harus kayak ngebangun rutinitas dan waktu kosong ini di sekitar itu juga. Jadi bukan berarti kita kayak ngosongin waktu terus meninggalkan hal-hal lain yang harusnya kita lakukan, tapi lebih ke kita mengizinkan aja fleksibilitas tadi. Kalau misalnya ada opportunity atau ada kesempatan untuk kayak menciptakan kenangan lah atau merasakan pengalaman yang baru, menurutku kita itu sangat-sangat luar biasa rasanya kalau kita bisa agak fleksibel di sana. Yang berikutnya, there is an alternative, the unfashionable but powerful notion of letting time use you, approaching life not as an opportunity to implement your predetermined plans for success, but as a matter of responding to the needs of your place and your moment in history. Wow, ini juga salah satu yang menurutku cukup ngena di aku. Biasanya tuh kita memikirkan waktu itu adalah sebagai sesuatu yang pengen kita kontrol. Kita pengen memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai A, B, C, D, F, G, untuk mencapai kesuksesan kita. Jadinya kita kayak bersusah payah untuk merangkai kayak gimana jalan yang harus kita tempuh untuk bisa nyampai kesuksesan tadi. Cuma kalau kata buku ini adalah yang bikin aku kayak wah itu adalah ya mungkin sebenarnya yang terjadi tuh bukan kita yang milih bagaimana mengatur waktu kita, tapi waktu dan apapun aspek dalam dunia inilah yang memberikan pekerjaan untuk kita sesuai dengan kita saat ini butuhnya apa. Tentu ini ada juga banyak interpretasi agamanya ya. Masing-masing orang tuh punya rezekinya istilahnya. Dan mungkin karena kita dari kecil dibilang seperti ini dan mungkin udah terlalu terbiasa, udah terlalu sering dengar dari guru atau dari orang tua dan semacamnya. Dan mungkin yang dilakukan oleh buku ini adalah untuk mencoba nge-reframe itu, dan menurutku reframe-nya ini cukup berhasil di aku karena bener juga gitu. Mungkin yang terbaik buatku saat ini bukan kayak ngontrol aku ke depannya mau kemana, tapi apa yang jatuh di depanku, kayak apa kartu yang ku pegang saat ini, itulah yang ku mainkan, bukan kayak cari-cari atau banding-bandingin kartuku sama kartu orang lain atau pengen kayak hal spesifik dan harus kayak begitu. Jadi mungkin hal bijak yang bisa kita ambil dari sini adalah oke, kita tahu kita arahin mau kemana, tapi kalau misalnya kita udah ngarah atau udah tahu nih gambaran kita tuh mau ke sana, biarkan aja nanti kesempatan dan waktu dan keberuntungan yang mendatangkan kita atau mengarahkan kita ke berbagai macam opportunity yang mungkin gak pernah kita sangka sebelumnya. Kayak aku pun gak nyangka
sejujurnya aku bisa jadi YouTuber. Mungkin aku udah kebayang ya, sekarang tuh menurutku jadi YouTuber tuh nggak sesusah dulu, nggak harus kayak jadi artis banget gitu. Cenderung siapapun bisa mulai dan effort sebenarnya sekarang. Tapi aku nggak ngebayang kayak di umur segini gitu loh. Aku mungkin bayangnya nanti kalau misalnya aku udah settle, udah umur 30, udah cukup uang buat pensiun dan dipakai buat hobi gitu. Tapi ya ini ternyata mungkin hal atau kendaraan yang bisa ku pakai saat ini. Katakan misiku adalah untuk kayak ngebantu banyak orang untuk berkembang dan semacamnya. Apakah harus dari YouTube? Apakah aku akan selamanya jadi YouTuber? Enggak tentu juga. Aku sekarang tuh jadi YouTuber karena inilah kesempatan yang jatuh kepadaku di periode waktu saat ini, di tempat saat ini. Tapi bisa jadi di masa depan misinya tetap sama, cuma kendaraannya bakal berubah. Dan menurutku, aku harus siap untuk itu. In other words, it's easy for me to fantasize about, say, a life spent achieving stellar professional success, while also excelling as a parent and partner, while also dedicating myself to training for marathons or lengthy meditation retreats or volunteering in my community. Because so long as I'm only fantasizing, I get to imagine all of them unfolding simultaneously and flawlessly. As soon as I start trying to live any of those lives though, I'll be forced to make trade-offs, to put less time than I'd like into one of those domains so as to make space for another, and to accept that nothing I do will go perfectly anyway. Ini sering ku bahas sebelumnya ya, terkhusus waktu kemarin aku di tengah-tengah latihan maraton, itu di tengah-tengah aku pengen kayak travel ke berbagai negara, di tengah-tengah aku pengen nilaiku di sekolah juga bagus, di tengah-tengah aku pengen aku juga ada di rumah buat keluargaku di Indonesia. Tapi aku tahu itu semua adalah dunia fantasi. Aku nggak bisa jadi yang nomor satu di semua ini. Pasti akan ada trade off dalam pelaksanaannya. Akan harus ada yang dikorbankan. Nggak mungkin aku present sama keluarga tapi badanku juga ada di Bangladesh di saat yang bersamaan. Nggak mungkin juga aku kayak berjam-jam latihan maraton setiap minggu terus bisa untuk mencapai nilai di sekolah setinggi-tingginya. Kalau misalnya aku terlalu fokus ke sana, itu namanya aku berfantasi. Kenyataannya adalah itu sangat-sangat sulit dilakukan dan kemungkinan aku harus menerima trade-off-nya. Dan setelah aku menerima ini, ketika aku menerima bahwa oke, aku sekarang juga sibuk dengan YouTube, aku sibuk dengan latihan lari, semuanya ada di level yang bagus, aku senang. Terus kenapa aku harus pusingin nilaiku dapatnya 80 daripada 90? Kenapa aku kayak stres gitu? Kenapa aku seobsesi itu untuk mendapatkan GPA 4 katakan? Karena emang ada fase di masa perkuliahanku di mana aku pikir, oh kalau aku lulus GPA 4 cum laude itu luar biasa nih, aku kayak bakal keren banget, bakal banyak opportunity S2. Tapi aku pikir-pikir, apakah ini sebenarnya yang ku cari? Apakah aku mau membuat trade-off untuk fokus ke sini supaya hal-hal lain kayak YouTube, latihan marathon kah, atau hobiku lainnya jadi dikurangin atau jadi lebih terbengkalai? Dan jawabannya adalah enggak. Senang jadi cukup bagus aja di semua area-area tersebut. Dan menurutku inilah yang bisa mengizinkanku untuk merasa percaya diri dan aku bisa setiap masuk ke ruangan, kebanyakan ruangan bisa menoleh tinggi karena aku secara umum merasa cukup percaya diri gitu loh. Maksudnya aku masuk ke dalam kelas nggak terlalu merasa minder karena meskipun katakan nilaiku bukan yang terbaik, tapi aku tahu itu udah cukup bagiku. Dan karena aku pakainya tuh fokus internal diriku, jadi nggak ngaruh banget apa yang orang lain pikirkan atau kalau misalnya menurut dosenku ini kurang bagus, tapi intinya aku tahu itu bagus untukku, itu cukup untukku mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi dalam hidupku. Dan ini juga lagi-lagi bukan pembelaan untuk malas-malesan gitu ya, aku juga tetap belajar, aku juga tetap effort dan kasih yang terbaik di setiap kelas-kelasku. Tapi ada titik di mana aku mulai merasa bahwa ini udah baik, ini udah cukup, kenapa aku terobsesi untuk menjadi yang terbaik atau dapat yang paling tinggi, padahal itu semua nggak terlalu penting untuk apa yang aku anggap bermakna. Jadi sekarang aku di tahap dimana aku udah mulai lebih tahu aku tuh pengen apa di hidupku, apa yang bermakna, apa yang udah cukup bagus, apakah worth it untuk aku dedikasikan banyak energi, tenaga, sumber daya kepadanya. Itu sekarang aku udah lebih pandai dalam milah-milah dan seleksinya. Yang terakhir untuk hari ini, our lives, thanks to their finitude, are inevitably full of activities that we're doing for the very last time. Just as there will be a final occasion on which I pick up my son, a thought that appalls me, but one that's hard to deny since I surely won't be doing it when he's 30. There will be a last time that you visit your childhood home, or swim in the ocean, or make love, or have a deep conversation with a certain close friend. Yet, usually there will be no way to know in the moment itself that you're doing it for the last time. Wow. Lagi-lagi, aku ada dalam fase di hidupku di mana aku semakin menyadari pentingnya hubungan-hubungan interpersonal, hubungan-hubungan dengan circle terdekat, pentingnya membangun komunitas dan punya rasa belonging. Belakangan ini aku udah ada di transisi di mana aku agak ngurangin travel yang solo-solo gitu, dan agak ngurangin travel secara umum aja karena aku pengen lebih punya stabilitas di satu tempat gitu. Dan dengan ini aku merasa aku jadi bisa membuat relationships yang cukup dalam, dan kayaknya fase ini tuh nggak tahu kenapa aku bisa masuk fase ini, tapi aku jadi sangat-sangat mellow ya. Mungkin karena kakakku
juga udah masuk umur menikah katakan. Adekku kemarin juga baru ulang tahun yang ke-9. Aku masih inget dulu waktu aku masih SMP, naik sepeda gitu pas tahu adekku lahir dan mau dikasih nama. Naik skuter, aku goes-goes gitu di sekitar komplekku untuk ngejar kayak penamaan adekku. Dan sekarang dia udah umur 9 aja, udah gede dan udah tinggi. Dan udah punya cara berpikirnya sendiri gitu ya, nggak bisa di-cool aja gitu. Udah mulai jadi orang dengan sendirinya. Dan ya banyak sekali kayak momen yang ku lewati di masa lalu gitu yang nggak ku sadari mungkin ini adalah momen terakhirnya. Dan aku merasa bersyukur juga karena banyak hal yang ku lakukan itu mungkin yang dengan memikirkan ini di kepalaku. Dan aku sangat senang dan bersyukur juga kayak sama gap year itu aku juga banyak untuk ngabisin waktu sama adekku. Dan sekarang tuh aku jadi lebih apresiatif. Mungkin ada baiknya gitu aku nolak kerjain hal-hal yang produktif untuk fokus ke hal-hal atau pertemanan atau suatu momen yang mungkin itu bisa jadi terakhir kalinya aku rasakan dalam hidup. Saat ini kita merasa bahwa kita muda, ada di umur 20-an, tapi kita coba pikirkan lagi bagaimana sebentar lagi kita ini udah hampir seumuran dengan orang tua kita di mana di saat mereka melahirkan kita. Jadi kayak banyak banget momen-momen yang udah kayak terakhir kali mungkin bakal kita rasakan. Dan makanya aku sekarang lebih apresiatif selagi aku mengejar target-target pribadiku, target-target produktivitas finansial dan apapun itu, juga lebih banyak meluangkan waktu buat komunitas. Karena menurutku beberapa bulan atau minggu ke belakang ini aku merasakan banget pentingnya mereka. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.